Saya ini mau memberikan sedikit penjelasan masalah soal kemasan daripada SCI. Ya, mungkin ini perlu kami jelaskan tuh kenapa kami bertubi-tubi terus untuk memperbaiki kemasan daripada SCI ini. Karena seperti kita ketahui, setiap barang yang booming atau mungkin sedang apa ya? Sedang diminati, ya, naik daun. Atau diminati orang. Sampai juga waiting list juga ada untuk permintaan tinta cair ini. Nah, ini alhamdulillah bisa kita datangkan dan sudah sampai ke gudang pagi tadi. Kemasan yang baru, tujuan kenapa kita mau mengganti kemasan? Karena makin barang ini makin terkenal, makin digemarin orang banyak, muncullah mungkin sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk memalsunya. Maka kalau dengan kemasan yang lama ini dibuka di atas. Ya, coba. Nah, ini kemasan buka di atas. Nah, kalau toh di atas tertutup karena ada hologram ini, di bawah masih bisa. Mungkin dibuka pelan-pelan, diselong-selongin. Maka saya melihat daripada celah-celah inilah, akhirnya saya berusaha untuk membuatkan sesuatu yang tidak bisa ditiru untuk orang yang lain atau dipalsukan. Nah, coba tolong di shoot. Yang baru ini tidak bisa buka di atas karena tidak ada untuk bahan untuk bukanya. Salah ya. Kalau toh dipaksakan buka, sobek. Lem paten. Lem paten. Nah, ini juga bawahnya paten. Sedangkan ini bawahnya seperti ini. Coba Mia pegang. Ya. Nah, ini atasnya terbuka. Ini semuanya tertutup. Jadi yang lem yang sekarang hanya satu-satunya jalan, ini ada hologram. Hologramnya itu harus dikasih cutter dulu. Setelah sobek pakai cutter, baru kita ditekan. Pakai ini, ditekan 3 sudut, tiga sisi, barulah bisa terbuka. Ya, kalau udah demikian, dus ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sama orang lain karena udah terbuka seperti ini. Sedang ini masih ada peluang untuk dimanfaatkan untuk orang untuk memalsukan barang mereka dimasukkan ke dusnya SC. Nah, terus juga sekarang dalamnya kita vakumnya yang dulu itu polos. Nah, vakumnya itu polos. Ini vakum juga tuh. Kan ini kelihatan vakum. Ya. Polos. Yang sekarang ini sudah kami buka. Ya, sama. Cuman ini sudah ada tulisan daripada plastik vakumnya ada logo. Ya, SC. Nah, dan bentuknya yang dulu bulat botolnya, yang sekarang kotak. Nah, saya pinggirkan begini biar kelihatan kotaknya. Nah, kotak. Nah, yang lebih spektakuler lagi untuk memprotek dan untuk menjaga pemalsuan, botolnya pun kita emboss. Bisa dilihat? Depan belakang. Nah, ini timbul. Ya, timbul. Nah, belakangnya pun ada SCI. Ya, bisa kelihatan ya, jelas ya. Nah, yang dulu nggak ada. Yang dulu nggak ada timbul apa, tidak ada tulisan apa-apa. Polos ya. Polos. Tuh, belakangnya juga polos. Ini semua. Dan ada tulisan ini Pak Hasan, universal. Oh iya. Ya. Ya, ini yang baru ini. Videosnya cuma ada. Nah, ini yang barunya di sini ada tulis. Kalau yang dulu cuman ini SJ apa? Inject ink for use with Epson. Nah, kalau yang sekarang untuk Inject universal karena tinta SJ ini bukan hanya untuk Epson tapi bisa dipakai untuk semua merek Epson,
Canon, HP, Brother, sekaligus juga plotter. Nah, ini di sini. Ya, ini ada kita, semua ada. Yang menggunakan sistem Nah, tank. sedangkan yang dulu kita nggak ada cuman nggak ada tulisan apa-apa. Ya, yang sekarang sebetulnya dari dulu bisa dipakai universal, Ya. cuman kita tidak dijelaskan di kemasannya. Nah, sekarang lebih disempurnakan lagi supaya informasi universal itu bisa konsumen baca di kemasan luar di dus ini ataupun di label yang tertera di botol. Iya, itu. Dan ada barcode ya. Ini jadi kalau misalkan konsumen mau lebih dalam lagi mengenal company profile CV Sinar Jaya, tinggal scan aja barcode yang ada di label ataupun yang di kemasan dus ini. Nah, ini juga di dusnya ada. Ya. Ya, ini. Nah, terus juga ada. Inilah perubahan daripada ini. Namun Proteksinya luar biasa Pak Hasan. ini proteksinya ini semua. Ya, kenapa bisa sampai seproteksi itu? Ya. Berarti produknya seperti apa? Karena tadi saya katakan kalau barangnya itu jelek, otomatis dikasih proteksi apapun percuma. Buat apa kita proteksi ini dan itu kalau barangnya itu jelek? Karena memproteksi ini bukan hanya cukup dengan omongan saja, kita mengeluarkan semua modal, ya, dan memperbaiki semua ini apa namanya? Kemasan. Bukan modal kecil Bukan untuk modal semua kecil. kemasan ini. Setahu saya ya, untuk yang menggunakan mesin yang berembos ini kan embos mesin ini hanya untuk satu perusahaan ya, karena tidak bisa dipakai banyak perusahaan. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih, Bang. Ya. Ini juga modal mahal Pak Hasan. Iya. Karena kan ini untuk hanya satu perusahaan, tidak bisa untuk produksi massal. Nah, dan untuk ini pun dari segi hologram, Ya. ini pun bukan hologram biasa loh. Ini di dalamnya kalau kita lihat, ini ada tampilan dari logo Sinar Jaya di Ya. dalamnya. Jadi bukan hologram yang hanya asal silver, Asal, ya. bukan. Ini di dalamnya itu ada lagi logo SC, ya, yang bisa kita kita lihat dengan gradasi warna yang seperti ini ya. Nah, silakan Mungkin lanjut, Pak. hologram sebesar gini kalau kita bikin segede gini, ini nggak cukup 2.500 sih. Enggak. Bisa-bisa ini satu hologram ini bisa sampai 4.000. Betul. Karena ini besar ya. Kalau yang kecil beda lagi. Nah, ini tujuan untuk apa? Ya untuk memproteksi barang tersebut, jangan sampai konsumen beli Ya. dapat barang-barang yang tidak asli. Dan ini pun si foilnya Ya. sudah di print ya dengan memakai logo Sinar Jaya juga. Nah, bisa kita lihat kan? Dan ini pun produksi kelas pabrik Ya. untuk membuat foil vakum plastik, Vakum. yang sudah di print ini tidak bisa menerima orderan dalam bentuk kecil ya. Satu orderan itu bisa sampai 1 juta lembar. Nah, makanya yang masih menyaksikan kualitas tinta SC Ink yang katanya hati-hati bla 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 atau jangan percaya itu iklan. Saya rasa ya dengan datangnya kontainer 40 feet full isinya tinta cair SC Ink dengan kemasan yang sudah disempurnakan oleh Pak Hasan dari berbagai periode sampai akhirnya dari dulu bulat sampai dengan kotak, emboss botol di emboss, vakum plastik di print, dan dengan kemasan yang tidak bisa dipakai ulang untuk si dusnya sendiri. Dan di dusnya juga ada itu ya, coba lihat bisa diangkat ya sama laki-laki. Di dus luarnya pun kita ada penyempurnaan Pak Hasan. Ya. Di dusnya luar, di dus luarnya ada penyempurnaan. Di situ aja. Nah, di situ ya. Di sini kita di sini kita ada brand dari CV Sinar Jaya yang sudah dipatenkan. Jadi merek ini sudah ada registernya ya, berarti sudah dipatenkan, sudah ada hak patennya. Nah, ini nomor register dari patennya. Dan di sini ada Inject Ink Universal, dan di sini pun ada Use in Epson, Canon, Brother, HP, dan di sini pun ada barcode untuk company profile ya. Jadi bukan dus polos mau kemana ini ada asalnya di menerka-nerka dari mana, oh tidak. Di sini import resmi oleh CV Sinar Jaya. Putar balik. Nah, import resmi oleh CV Sinar Jaya di sini tertera. Ya, kenapa? Karena semua barang yang diimport resmi oleh CV Sinar Jaya itu sudah melewati proses prosedural resmi dari Bea Cukai.
Ya Pak Hasan, Ya. makanya kita bisa mengeluarkan PPN, faktur pajak, yang ingin membeli produk impor kami yang menggunakan PPN. Ya, silakan lanjut. Ya. Inilah kembalikan lagi. Kita berani memasang logo karena kita percaya diri bahwa kualitas kita bagus. Tapi kalau misalnya kualitas ini jelek, kita paksakan pakai emboss, pakai kalkulator, pakai hologram, pakai vakum yang sudah berlogokan SJ segala macam. Itu sebetulnya ya bunuh diri. Karena masalahnya apa? Nanti konsumen juga nggak ada repeat order, nggak akan ada lagi dia berbelanja ke yang berulang-ulang. Ya cuma belanja untuk satu kali. Apalagi ini resikonya ini sudah diemboskan CP Sinar Jaya. Ini kalau nggak bagus barangnya, itu CP Sinar Jaya bisa di-scan di sini, ya bisa di-scan, ya daripada company profile-nya, ya habislah kita, ya habis. Karena masalahnya apa? Orang udah nggak percaya lagi, tonernya juga dianggap meragukan, laminatingnya juga dianggap meragukan, stikernya maupun tinta cairnya sendiri, atau mungkin mesin-mesin yang lain dianggapnya wah itu perusahaan cuma gubal-gabul aja. Nah kita bisa lihat hasilnya daripada ini tadi. Surat tanda daftar distributor Pak Hasan yang kemarin sempat kita agak kurang jelaskan dari sinyalnya, mungkin bisa diulang lagi. Semua gini, mana yang dari luar negerinya langsung ke sini aja yang dari luar negerinya. Jadi kan gini ya, untuk dapat distributor ini saya udah pampangan berapa kali. Cuman perlu saya ulangi, ya. Untuk dapat perjanjian ini harus ada tangan daripada wali kota setempat. Terus harus ada tembusan lagi ke, coba di-shootkan yang dekat, Konsulat Jenderal Indonesia kan? Ya, ini ada tanda tangan, ada cap, maksudnya ada cap daripada Garuda. Betul. Ya. Nah, dari sini dibawalah ke Jakarta. Nah, dapat surat ini dari Jakarta ini. Surat perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha surat tanda pendaftaran distributor, ya. Jadi dengan surat ini SJ Inc atau CP Sinar Jaya bisa mendapatkan produknya, salah satunya di e-katalog pemerintah. Jadi pembelanjaan pemerintah langsung bisa memesan order SJ Inc karena sudah punya STPD. Ya. Nah, sekali lagi kita dan print. Hasil SJ Inc kenapa sampai orang sampai wow luar biasa puasnya menggunakan SJ Inc. Lihat di sini ke bawah. Ya, lihat. Dekatkan dengan bola-bolanya. Nah, daripada teksturnya bola, daripada satu warna keaslian daripada bola, daripada buril-burilnya, bisa dilihat detailnya. Nah, itu kayak bola tenis. Ya kalau raket itu dia punya senarnya segala macam, sampai senarnya itu ada, lihat tuh ada apa? Ada gerigil kayak semacam apa? Kayak semacam ini besi. Ya kayak apa motif itu? Gitu motif kayak ini raket. semua tidak ada yang tumpang satupun. Jadi tidak ngeblur. Yeah. Ya. Biasanya kan kalau tinta itu ini hasil dari WFC ya. WFC yang kemarin kita kirim ke mana? Ke Jakarta ke keluarganya Bapak Halyu. Nah, tinta itu biasanya setelah di print itu ada yang gradasinya beda dengan filenya, gradasi warna atau tidak, atau misalkan gradasi bentuknya gambarnya itu berbeda lagi. Nah kayak ini ada bulu-bulu dari burung ini ya, detail sekali ini bulunya sangat detail terpisah gitu dari satu dengan yang lainnya. Dan kita bisa lihat dari pohonnya pun ini bertekstur pun terlihat dengan jelas seperti aslinya. Dan tapi ini yang di belakang walaupun dia jauh, si hijau dari daunnya ini pun tetap ada tegas terlihat. Ya, tidak jadi blur. Atau misalkan gradasi ini kan paling susah nih, ada hitam, ada biru. Kadang dengan tinta yang lain itu jadi blur, jadinya biru muda. Jadinya karena tercampur jadi biru tua gitu kan. Nah, inilah hebatnya SJ Inc. Dan langsung keluar pas dari mesin, itu tidak luntur. Langsung kering ya. Itu tidak luntur. Itu mah di kertas foto, bagus-bagus aja. Nah, ini di HPS, kita lihat
Kalau di Hasil kertas di foto HVS. bagus-bagus aja, kita lihat di HVS. Ya, ini hasil dari HVS ngeprint kumbang ya dengan gradasi warna yang masih bisa dijelas terpisah. Ya, detailnya juga masih Tapi bagus. banyak di kertas foto dia warna di Blur print, juga. Di print Ya. dia itu apa? Luntur loh. Iya. Nah, ini hasil dari di kertas HVS biasa menggunakan tinta SC ink yang tipe dye saja seperti ini. Nah, Gitu ya. sekarang kita kembalikan lagi, kalau ada orang pemahamannya negatif untuk tinta cair kami, tolong menggunakan akal sehat. Kursi kita tukar. Seandainya Anda jadi saya, akan importkah kalau kualitas Anda ini tidak baik? Nah, kedua, kalau toh import, Anda berani nggak mengimport dengan kuantiti Kontaineran. Ya itu tolong tanya. Kalau karena dagang itu kan kalau dia barangnya jelek, itu barang semua buang laut, nggak ada orang beli. Untuk apa? Hukum dagang kalau Nah, tidak terus bagus, juga jelek. saya ingatkan sekali lagi, zaman sekarang dagang, jangan kayak zaman Siti Nurbaya dulu. Kalau dagang ya bikin heboh, bikin segala macam, padahal kualitasnya tidak sesuai. Untuk sekarang udah zamannya digital. Itu masalah kita dalam 1 menit itu bisa diketahui oleh seluruh dunia daripada di sosial media ini. Nggak main-main. Ya, makanya kalau sekali lagi kalau kualitasnya jelek, udah nggak usah pakai gaya-gaya pakai emboss, nggak usah gaya-gaya ganti kemasan. Kayak orang lah jual tinta jelek, ganti merek, jelek ganti merek, terus aja merek diganti-ganti. Padahal kualitasnya nggak pernah bagus. Ya kalau kita nggak pernah kerja yang kayak gitu, murahan kayak gitu, kita kerja profesional. Karena bagus, maka kita kemas dengan satu kemasan yang sangat memberikan protek untuk konsumen. Keduanya juga kita nggak usah ngiming-ngiming, karena dagang sekarang kalau masih menggunakan trik iming-iming itu pengusaha yang super goblok kalau menurut saya. Bodoh banget itu. Ya kenapa? Sekarang kembali kursinya. Kalau kamu jadi pembeli, setelah diiming-iming, oke lah. Yang orang bilang apa? Termakan iklan. Termakan apa? Iklan. Itu cuma 1 kali. Ya ke belakangnya dia mau belanja lagi nggak? Ya enggak lah. Ya nggak akan kayak Pak Muslim tadi. Iya, kalau Pak Muslim sampai 8 kali beli mesin dari kita. Ya, itulah yang mungkin konsumen-konsumen sekarang Kan jadi. kita repeat order Ya. yang kita. Yang penting bagi kita ini ada repeat order, bukan hanya untuk sekedar menjual barang. Sekarang kalau ini cuma beli 1 kali doang, nggak beli lagi, itu rugi besar bagi saya. Itu barang mau buang kemana? Ya. Siapa yang mau beli? Ya itulah mungkin kalau ada yang pemahamannya masih negatif, berpikirlah cerdas, berpikirlah profesional, berpikirlah secara orang yang sedikit punya wawasan. Mungkin kalau nanti ke depan, ya saya mungkin sedikit kasih gambaran dulu. Mungkin warna merah, warna biru, warna kuning. Mungkin di lapangan Bapak sudah bisa mendapatkan ini yang baru. Kemasan baru. Ya, kemasan baru. Tapi yang warna hitam khususnya, hitam ya, warna hitam khususnya, itu masih menggunakan Kemasan lama. Apa? Yang lama, Yang kemasan lama. Ya, stok lama. Bukan stok lama, yang lama lah. Iya, kemasan lama. Jadi kebetulan juga yang hitam, yang ininya belum masuk. Karena kalau kita yang hitam itu 1 kontainer itu semuanya, ya, semuanya hitam. 1 kontainer. Karena hitam sering permintaan hitam itu paling banyak. Jadi ini yang warna merah, biru, kuningnya sekarang udah masuk dulu. Nanti yang khusus hitam itu 1 kontainer, itu yang hitam semuanya 1 kontainer. Makanya kalau nanti konsumen masih mendapatkan yang hitam, itu adalah masih produk daripada Sinar Jaya. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, itu Ini masih dari masih Sinar Jaya. produk yang sama Ya. ya, dari import dari Sinar Jaya, cuman hanya sebagian mungkin masih dalam bentuk kemasan bulat, sebagian lagi sudah berganti ke kemasan
botol Yang- kotak ya. Iya. Tapi jangan khawatir, dua-duanya keluaran Tetap dari masih CP Sinar Sinarjaya. Jaya. Dan di sini pun kita mengajak ya kan untuk karena kita kan basicnya dari imported toner fotokopi. Untuk pemain fotokopi ATK yang sudah mendistribusikan toner Sinarjaya di seluruh wilayah Indonesia, terima kasih. Kita dengan kuantiti 50 ton 1 bulan luar biasa. Nah, yuk kita sama-sama selain Anda menjual atau mendistribusikan toner fotokopi, juga sekarang kita lengkapi produknya dengan tinta SCI. Ya, karena sudah banyak juga loh pemain fotokopi, pemain mesin fotokopi yang tadinya, aduh saya pasang nggak tahu jual printer kayak gimana, tinta printer kayak gimana. Jangan khawatir, itu satu market kok, ya Pak. Ya, ini SJ ini sudah dipatenkan. Jadi ini coba lihatkan yang di emboss tadi. Nah, sama kan? Iya. Ya, ini udah dipatenkan. Jadi ini barang siapa yang memalsu toner SJ atau tinta SJ, yaitu ada sanksi hukum. Karena di sini ada nomor registrasinya. Ya. Nah, ini logonya juga ada nomor ini. Nah, kan kita ada standar ISO. Nah, terus juga ada ID badge yang tidak ada di toner manapun untuk melacak toner ini diproduksi hari apa, bulan berapa, tahun berapa, manajer produksi siapa, itu bisa dilacak dari ID badge ini. Ya, satu-satunya di Indonesia yang pakai ID badge. Dan sudah ada hologram juga sama. Ya, dan hebatnya ini yang untuk IR ini bisa 22.000 lembar, yang ini ada bisa 30.000 lembar per kilo. Nggak ada yang toner bisa lebih dari sini. Tidak ada yang seirit. Tidak ada yang seirit. Dan kelebihan daripada toner SC ini, irit ke toner, juga ke developing tidak pernah bermasalah, walaupun puluhan tahun tidak di ini. Ya, terus wire juga jarang sekali dibersihkan dan juga jarang sekali beli spare part. Di pembuangan pun mesinnya dia tidak bertumpuk waste, ampas, dan mesin bersih. Ini kelebihannya. Nah, ngomong-ngomong soal irit, sama. Yang tinta printer juga iritnya luar biasa. Jadi 1 liter ini bisa menghasilkan kurang lebih 40.000 lembar teks A4. Jadi cost per papernya itu hanya Rp100 saja sudah di bawah, dengan kertas. Di bawah Rp100. Dengan kertasnya Rp100. Sudah sama kertasnya masih di bawah Rp100. Kalau toner, cost per papernya, toner SC itu yang silver itu Rp6,3. Rp6,3 per lembar. Kalau yang kemasan putih itu Rp4,7 per lembar. Adanya tabel ini pun muncul lagi cerita orang. Katanya ini rekayasa buatan Sinarjaya, ya. Bukan. Kita bikin tabel ini, malu mereka yang tidak menerima itu bisa menuntut Sinarjaya loh. Ya, ini semua kita melalui apa? Hasil perhitungan ini telah diuji melalui lab. Nah, jadi bukan asal bikin. Ya, jangan liatin ini nanti katanya rekayasa. Liatin ini, katanya itu mau buatan Sinarjaya, buatan dan ini segala pengarang-arang. Kok pikirannya cetek banget kayak orang nggak sekolah gitu loh. Kalau orang sekolah dia pasti kan dianalisa kan, nggak mungkin sulit. Nah sekarang lihat, kenapa bisa irit? Nah karena kita dominannya tepung biji besi, ya bukan lilin. Nah kalau tepung biji lebih dominan, dia warnanya tuh doff dan kesat. Tapi kalau dia dominannya lilin, dia warnanya tuh kilap dan licin. Nah kalau lilin minyak, kalau kena panas meleleh. Makanya kalau yang dominannya lilin, mesinnya tuh kotor. Dan di semua komponen di dalam tuh dia belepotan kotor, mencrok di mana-mana tintanya. Karena lilin tadi kan, minyak kan, dia kemana aja minyak tuh kan nggak bisa ditahan. Dia kemana aja, sampai daripada hot rollnya apa segala macam kotor. Kami punya buka, orang yang pakai SCI buka mesinnya, pasti bersih. Kenapa? Kadar lilinnya sedikit. Karena dominannya lilin itu hanya untuk memeratakan saja. Tapi dominannya adalah tepung biji besi dari Jerman. Jadi kalau kita dipromosikan, mohon pemahamannya gini. Daripada saya menduga-duga, daripada saya, itu promosi dan sebagainya. Anda punya mesin 2. 1 aja pakai SCI.
pakai toner SJ, atau mungkin daripada headnya apa, koid apa dulu yang ngomong koid itu orang dari Denpasar apa dari Bali itu, ya, lu juga bisa koid kalau udah tua kan, head juga sama bisa koid, ya, tergantung dari pemakaiannya berapa lama. Dan tintanya apa? Nah kalau tintanya bagus, umur headnya itu jadi awet. Tapi kalau tintanya kadar airnya lebih banyak, ya headnya rusak. Itu hukumnya nggak jauh daripada sana. Kadar air lebih banyak, Iya. harga lebih murah. Udah pasti dia kan cari keuntungan, ya supaya pigmennya dia sedikit. Mereka rata-rata yang bisa gampang head rusak itu pigmennya di bawah 20%. Kalau dia di atas kayak kita di atas 35% itu pigmennya itu umumnya aman-aman saja. Cuman kan orang dagang ada yang tamak, ada yang pikirannya picik, ada yang pikirannya licik, ada yang pikirannya aji mumpung dan sebagainya. Dia nggak mikir dengan adanya kualitas kamu bagus, orang akan terus berlangganan dan ada repeat. Tapi kalau kualitasnya jelek, orang nggak akan beli lagi. Nah, terus orang yang seperti itu tuh pikirannya apa? Alah, dia nggak akan tahu lah, dia tahu gini aja udah bagus. Itu menurut versi dia. Tapi kalau versi yang paham kan beda. Nah inilah mungkin kayak laminating. Ini proteksi juga pasannya. Ini selain di wrapping di luarnya, kalau kita buka di dalamnya juga ada kemasan plastik lagi, ya. Jadi itu untuk kata Pak Hasan, jarang orang yang ngitung. Laminating itu satu pak ini betul-betul 100 lembar bukan? Nah, ini cerita itu gini. juga tidak pernah Kenapa dihitung. saya protek? Sama seperti ini Pak Hasan, kalau jalan orang kilo, 1 kilo ini benar-benar net nggak? Nah, kalau kita kan sekilo 20 gram, 20-nya itu foil. Kita rata-rata 1027, 28, 25, ya. Nah kalau 25 aja, kalau foilnya 20 masih ada lebih 5 gram. Nah, kenapa saya dibikin ini? Sebetulnya akhirnya diikutin oleh orang banyak. Waktu saya pertama jual ini laminating, zaman dulu yang paling top zaman dulu itu ada Fujipla. Nah, saya jual Fujipla itu bukan jual apa namanya itu waktu itu konsumen beli itu 10 pak, 5 pak, 2 karton, 2 karton, belum ada. Waktu saya pertama merintis ini, orang beli cuman beli 5 ini bukan 5 pak belinya. Pak, saya beli 5, itu boleh 5 pak, 5 lembar. Jadi kita dibuka lagi ininya, diecerin. Itu. Nah, jadi dia pikirannya beli 5 lembar kan dia bagi 10. Dibagi 10, jadi kan kalau 5 lembar kan beli 5 berarti 50 lembar. Dia untuk bikin KTP. Dipotong-potong sendiri. Nah, itu nanti pakai gosokan dicinan. Setrika. Nah, itu. Ditawar mesin laminating malah dia teriak mahal. Katanya wah ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau laminating yang benar, yang baik, ya, bukan hanya dia warnanya putih. Kan sebenarnya warna yang lain kan warna setengah warm. Setengah dop dan setengah sedikit warna kuning, gitu kan? Ada kuning, warm. Ya. Kalau yang baik putih kayak seperti ini. Ini kan putihnya, lihat di ini. Nggak ada kuning-kuningnya. Terus juga apa? Nggak ada bintik satupun. Karena ada satu bintik aja laminating itu udah resiko, ya. Coba ambilkan. Nah, kalau ada satu bintik aja, dia ada resiko. Resiko apa? Sekecil apapun dia kalau ada gelembung tadi akan berusaha untuk dia keluar. Karena udara kan. Nah, dia lama-lama besar muai. Itu resikonya daripada ini. Dan kita tingkat ketebalannya pun 100 mikron tidak banci. Tidak banci. Nah, ini bisa lihat kalau ada cacat ada apa bisa kelihatan. Mana yang warna yang ini yang udah ini. Yang ini yang ini ya. Glossy. Ini lihat. Atau saya luruskan sini. Nah, ada melambung nggak? Dari samping. Nggak ada. Nah, lurus. Kan lurus. Terus apa? Dia sebening kaca. Sebening kaca. Lemnya juga kuat padahal itu sudah terus ada laminasi. kita bisa melihat
Oh, biasanya lebih licin ya? Ya, ini kan dasarnya juga udah licin sebetulnya Pak. Ya. Dasar itunya dasar. Nah, ini dasarnya itu licin, tapi udah di laminating tetap bisa hilang. Lemnya kuat karena lem kita dari mana Pak Hasan? Lem saya setingkat dengan lem Fuji. Karena saya yang dulu yang jualin Fuji pertama itu saya. Jalan kaki saya jual Fuji itu orang beli yang tadi, yang 5 lembar, 10 lembar. Ya, jadilah saya tahu persis mana yang baik, mana yang jelek. Ada orang, sama aja, ini juga sama. Ya, itu menurut cara berpikir kamu yang cetek. Sangat cetek. Kenapa? Dia nggak mikir resikonya. Kalau itu tidak berharga barangnya, ngapain di laminating? Dokumennya tidak berharga. Kalau dokumen tidak berharga, ngapain di laminating? Ada sebagian surat tidak berharga di laminating, betul, ada daftar menu. Ya, bakso berapa, rujak berapa, kan? Tinggal ngeprint lagi. Nah, kalau nanti gulung kan tinggal ngeprint lagi. Kalau ini ijazah orang, kamu gamblingkan dengan laminating yang murah, yang tidak berkualitas, itu bahaya banget. Keuntungan kamu cuma berapa ribu rupiah, kamu resiko harus ganti ijazah orang. Cobalah berpikir cerdas, sekali lagi saya bilang. Dalam dagang itu bukan sesuatu asal ngomong, tapi kita pikirkan resiko dalam dagang ini ada. Kalau daripada saya tadi, kalau sekedar saya mau cari uang, nggak usah jual satu merek. Semua merek yang ada saya jual. Toner, semua merek saya jual. Tinta cair, semua merek saya jual. Tinggal impor gampang ya Pak ya? Import saya gampang. Link saya sudah terbuka semuanya. Ya, saya dengan Kadin Cina aja saya hubungan baik. Saya bisa minta dari data dia, minta barang kemanapun saya bisa. Tapi apa yang kenapa saya jual cuman contoh seperti laminating? Kenapa jual satu merek? Kenapa toner jual satu merek? Kenapa tinta satu merek? Saya untuk protek konsumen bisa mendapatkan kualitas yang baik. Dan ini kamu lihat, ya ini kita pakai di wrapping lagi. Kenapa? Zaman saya dulu, karena ya zaman dulu ya, jadi jangan omong sekarang. Zaman dulu cari uang susah. Kadang-kadang orang kalau 21 pak untung kurang, ya dalamnya itu dikurangin. Dikurangin dalamnya. Jadi orang itu dalam 100 lembar, ya jadi 95 lembar, 98 lembar. Nanti dikumpulkan dari sekian dus bisa dapat satu pak lagi gitu kan. Ya zaman susah seperti itu. Nah saya akhirnya apa? Wah, daripada daripada ada beberapa oknum yang nakal, saya minta pabrik di protek supaya pembeli dapat 100 lembar murni. Nah ini akhirnya ditiru oleh orang lain, ya ditiru oleh orang lain, ya sedangkan Fuji dulu tidak diprotek seperti itu, Sakurai pun belum diprotek seperti itu, ya terus Tayo pun belum diprotek seperti itu. Setelah saya import saya protek, karena saya tahu banyak orang-orang nakal yang mengambil seperti itu. Zaman dulu itu HVS saja, HVS roll tuh yang besar. Selalu saya dikomplain orang, mahal pak katanya. Saya beli di tempat lain bisa murah. Ini yang saya sampai bilang kenapa ya? Padahal saya jual udah mendapatkan profit yang sangat kecil yang roll. Tapi ya saya bingung. Akhirnya saya iseng-iseng nggak sengaja ini. Meteran itu harusnya satu roll itu 150 meter. Saya iseng, nggak tahu itu iseng ujuk-ujuk aja. Kalau ada timbangan saya timbangin sama saya. Kok yang lain timbangan sekian, kok timbangan saya lebih dari yang lain? Ternyata di situ berarti apa? Lembaran dikurangi. Meterannya. Orang 150 meter, dia pesan ke pabrik 140 meter. Satu roll kurang 10 meter. Bayangkan aja, gimana saya mau lawan harganya. Nah akhirnya saya bawalah ke konsumen. Kamu bukan murah. Ya seperti toner, kamu nggak murah, kamu kiloan dikurangin. Nah setelah dilihatin, oh iya ya,
Berarti saya dibodohin. Ya makanya jangan terlalu bahasa Sunda itu apa? Terlalu dolog, terlalu apa ya namanya dolog, terlalu apa ya jadi serakah. terlalu bukan serakah, jadi dolog tuh terlalu. Iya serakah. Yang pengen semua. Bukan jadi Jadi tergiur lah, kayak terlalu tergiur. Pokoknya pengen mengambil yang bukan haknya, apa maksudnya yang lebih mengambil Nah, lebih. coba bayangkan ya, ini orang Intan, ini orang balik lagi Tinta. Ini saya cerita ya agak panjang nggak apa-apa. Ini hari Minggu, hari Sabtu. Nih ya, berapa? Dari nol dulu, dari nol. Kita lihat. 0 dulu. 1026, 1029. Enggak, 125. 1025. Foilnya 20 gram. Berarti ada lebih 5 gram. 5 gram. Kadang-kadang ada 24, 23, ya. Ya, kadang-kadang ujung-ujung 27, kadang-kadang 26. Saya daripada kurang, saya mendingan lebih. Saya bilang sama Papa, Yang ini juga. ini Sama. Dari 0. 1029. Ya, 28. 28. Hari kacamatanya harus ganti. Oh yang ini rumah desa. Iya, dulu ada 8. Ya. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Nggak boleh mengurangi takaran. Takaran itu adalah meteran, literan, lembaran, Kiloan. Ya, jadi hukumnya adalah haram. Haram. Bayangkan kamu satu orang kamu tipu 10 gram. Ya, karena ada sebagian kan orang 1 kilo, ya betul 1 kilo, 20 gram. tapi cuma 110. Jadi biar nggak backlight. Nah, 110. Nah, berarti itunya 20 gram misalnya. Kan berarti kamu nyolong 10 gram. Nah, apalagi ada sebagian poinnya besar. Itu poinnya aja 25 gram. Tebal. Ya, kita nggak gitulah. Nah, saya ini bawa kalkulator. Coba saya kalkulasi. Kalau saya 1 kilo ngurangin 5 gram saja. Ya, dari 140 ribu. Jadi 5 gram tuh berapa jadi? 1000 bagi 140.000. 140.000 bagi 1000. 5 gram dari 140.000. 140.000 1000. Ya. Namun 5 berarti Kali 5. Kali 5. 1000 kali 5. 140.000 bagi 1000 kali 5. 700 rupiah. Kecil 700 rupiah. Kali 25 ribu. Kali 25.000. Ya, kan 25.000. 17.500.000. Ya, 10 tahun berapa? itu tuh sebulan, itu tuh sebulan. Itu sebulan 160. 2,1 M. 2,1 M 2,1 M. dari nyolongnya doang. Kalau mau tahu. Gagah kan? Bisa beli Mercy tipe S350. Kalau si Aceh bisa beli sawah. Wah, 50 hektar. Padahal dari tadi cuma 5 gram ya. Iya, Pak? 5 gram. Apalagi yang 10 gram, 20 nah gram. itu. Ya kan? 10 gram berarti 2 kali lipat. Dua kali lipat. 3 kali lipat 10. kamu. Apalagi Itu bisa naik S500 ya. Ya, duduk manis kan. Wah, S500 tuh. Tapi apa kamu? Di akhirat kamu dihitung nanti. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak mau kerja seperti itu. Ini saya buka aja semua, buka-bukaan. Ya, terus juga kayak tinta cair. Murah. Kita 4.000 yang kecil 100 mili. Orang lain paling 1.000. 2.000 tuh udah banter banget itu. Kacanya ada separoh, murah apaan kamu? Makanya saya suka mikir ini orang dulu sekolahnya di mana gitu, apa nyontek kayak Olit gitu. Kamu sekolah nyontek kan Lid? Ini Olit nih, ini tanyanya ini. Nggak ada yang kenal Olit, kenalnya Aceh. Aceh kan nyonteknya dulu sekolah Aceh. Ya, jadi apa-apa tuh jangan belum apa-apa mahal, belum apa-apa murah ya.
kaji dulu. Buat apa ada 5 miliar sel otak kita? Bukan dimanfaatkan cuma untuk gaya-gaya aja menjas orang gini gitu. Sekarang kita jual merek Sinajaya. Semua merek Sinajaya. Kalau satu aja jelek barangnya, ngerembet ke semua. Yang lebih mahal banyak. Itu nggak main-main itu, kamu bikin kiranya ngejual barang asal jual. Ada orang laku, terus wah dompleng merek satu lagi, produk satu lagi. Mana barang tadi berkualitas enggak, bukan cuma dompleng aja. Kemarin ada satu ini apa namanya itu perusahaan plotter ternama, saya nggak usah namanya disebut, ya. Pak, boleh nggak saya jual plotter? Numpang demo di tempat Sinarjaya. Boleh, sebenarnya kalau numpang demo. Nah, akhirnya dia ngobrol, gimana Pak? Ada nggak kemungkinan kami bisa masuk ke Sinarjaya? Gini, untuk masuk ke Sinarjaya, pertama, memang barang harus bermerek. Kedua, saya mau tanya, jaminan after sales service-nya, kamu punya spare part? Kamu ready nggak spare part? Kalau kamu nggak ready spare part, Sinarjaya nggak mau terima, walaupun kamu merek ternama. Kenapa? Kita semua barang di sini, semua mesin, semua itu ada spare part-nya. Semua ada spare part-nya kita semuanya. Nah, nanti kalau itu yang dompleng tadi numpang jual di sini, pas ada rusak, spare part-nya nggak ada. Nanti orang akan ngomong, wah dia aja parah tuh. Katanya ngomong spare part ada, buktinya nggak ada. Padahal cuma yang itu doang satu, tapi ngerembetnya yang kemana-mana. Saya nggak mau resiko. Saya nggak mau ambil pemahaman seperti itu. Udah, maaf. Kalau Anda nggak bisa memberikan jaminan spare part, kami nggak bisa terima. Saya nggak pernah, kembali lagi bahasa Sunda lagi, dolog lagi, atau mata duitan lah dolog. Mata duitan asal uang itu, asal murah, asal untung kita jual. Lu mikir, gara-gara itu satu nggak ada spare partnya, harus inden dan sebagainya, hancur kita semuanya. Makanya kenapa Sinarjaya bisa bertahan 30 sekian tahun. Bukan ujuk-ujuk, tapi kita melalui satu proses jerih payah yang luar biasa, yang hari demi hari seperti ini. Kita diganti di kemasan baru seperti tadi tinta cair ini, ya. Mana yang tadi kemasan baru? Yang kemasan baru. Kemasan baru. Itu semua nggak ada karena kita kemasan baru. Beban apa? Tambahan biaya lagi untuk ke konsumen, enggak. Ini 150.000, ini juga masih tetap 150.000. Perkara kita dibikin ini, bikin itu, segala macam, itu ada resiko dagang. Jadi jangan karena kita ngerubah ini semua dibebankan kepada konsumen, kan nggak bisa kan seperti itu. Botol rubah aja biaya lagi ya Pak ya? Iya, semua bro. Dan kita setiap penggantian ini itu harus ada minimum order tuh nggak sedikit-sedikit. Ya. Ya, mungkin ini sedikit ini lah, terus sudah kayak ini laminating. Ya. Orang mana ada contoh nggak laminating? Ini laminating. Ini adalah lemnya, lem Fuji. Laminating roll. Lem Fuji. Maka ini saya contohkan, ya, coba sih, ya ini contoh yang sudah dilematin pakai lem ini. Ini kalau kita mau jujur, contohkan dengan baik, ya. Nih, kamu mau harus sportif sama orang, karena yang beli bukan nggak bodoh seperti orang-orang yang nggak pakai ini, mereka cerdas semua, ya apalagi pemain lama ya. Kita lihat, ada putih nggak? Ini udah pakai kuku loh. Ya. Kalau masih belum tanak lagi, kuku lagi semua. Nah, pakai alatnya. Nah, nih pakai alat di sini. Lebih ekstrim. Mulus, tetap nempel. Ya. Nah, sekarang sobek. Ya, senyawa nempel. Terus tarik. Sudah satunya. Inilah
kualitas daripada plastik laminating kamu. Sehingga tidak akan terjadi skripsi kamu udah di laminating, tahu-tahu muai ya itunya. Nggak ada yang seperti ini. Nah, terus orang lagi yang terlalu cerdas, cari yang murah. Saya cari yang murah. Begitu muai orang komplain, ganti lagi kan minta ganti rugi, nggak mikir lagi ke sana. Mungkin kepintaran dulu, maka dia selalu tuh murah tuh menjadikan satu solusi. Maka orang-orang yang seperti itu usahanya nggak akan maju. Saya ingatkan, ini saya cerita ada satu konsumen di sini, dia punya apanya itu yang head tuh rumah head itu. Oh, cartridge-nya itu kan kalau jalan 1 kali 2 kali itu mungkin ada ya Mas ya. Ya. Jalan ke 5 lembar ke sana tuh nggak ada. Ya. Dia bilang apa? Jangan, saya ganti. Saya tanya, kenapa? Saya jaga kualitas. Wush, Hebat. Pantas. Sebutin aja Pak, Satria. Pantas usaha dia maju. Bang Romi, apa kabar Bang Romi? Pantas usaha dia maju. Karena apa? Berpikirnya profesional. Berpikirnya tuh apa? Biar dia besok belanja lagi sama saya. Nah orang-orang yang seperti itu, entar dulu. Ada orang yang mesinnya sampai hari ini nggak diambil. Gara-gara biayanya ada yang sedikit besar. Dan saya juga nggak tahu itu mesin dulunya diinjakin apa didudukin atau dibantingin, saya kurang tahu. Sampai scannernya rusak. Itu kalau orang yang punya pemikiran cerdas ya, cepat mesin ini dibawa balik, ya maksudnya setelah diperbaiki dan bisa produktif, bisa cari uang, ya kan? Kemungkinan uang spare part yang kamu buang bisa balik lagi karena dari hasil mesin ini. Sekarang dia nggak mau ambil pendapatan dari mesin ini, nggak ada, nggak ada dari mesin ini. Ya, saya ini tukar pikiran aja. Orang seperti ini otaknya jalan nggak? Nggak jalan. Kenapa? Mesin di sini mana bisa jadi duit dia. Terus ngelamun, entar. Lu kapan mau hidupnya mesin ini? Maka orang-orang seperti itu nggak bisa maju, nggak bisa berkembang, karena otaknya nggak jalan. Karena otaknya nggak jalan. Ya, jadi kalau dia jalan, dia mikir. Ada sebagian yang bilang, Pak, bisa ditunggu nggak Pak? Kenapa? Otak dia jalan. Kenapa? Mesin ini dibawa pulang, dia bisa cetak, bisa menghasilkan uang. Tapi mesin ini makin lama di sini, dia makin nggak bisa cetak uang. Dari mana nama pendapatannya? Nah, ini yang saya katakan sedikit ekstrim bahasa saya. Tapi ya tolong aja, setiap orang ini udah melalui jenjang pendidikan, punya sekolah, pengalaman hidup dan sebagainya, harus bisa membedakan mana yang harus. Maka saya perintahkan teknisi, apa? Masih bisa diperbaiki lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena konsumen biar dia bisa bawa pulang jadi uang. Bukan taruh di sini. Siapa tahu waktu taruh di sini dia ada orderan yang besar kok nggak bisa dikerjakan karena mesinnya nggak ada. Kamu mikir kesulitan orang. Jangan enak kamu asal jual barang kamu, asal servis, tenang aja loh. Kan itu kan nggak gampang servis. Betul, servis itu nggak gampang. Tapi pikirin posisi orang lain. Dia beli mesin puluhan juta. Kasihan dia kalau nggak dapat uang. Gimana kalau nanti kelamaan ada order dia nggak bisa keambil? Akhirnya kan dia rugi. Belajar untuk apa? Tenggang rasa dalam hidup. Mikirkan seperti itu. Maka kenapa saya perintahkan kalian nggak boleh sebenarnya ganti spare part orang. Munafik. Bukan. Makin iritnya dia tidak beli spare part. Mesin dia mulus. Berarti tinta cair saya jalan. Mesinnya mandek, tinta cairnya juga sama mandek. Itu kan rumus dagangnya sebenarnya bukan munafik. Bukan. Kalau orang merasa servis, aduh, alhamdulillah nggak usah keluar uang banyak. Aduh, benar ya, mesin ini memberikan banyak rezeki bagi saya. Otomatis dia akan menggunakan tinta cair kami. Itu kita apa namanya itu
mendapatkan keuntungan dari barang yang memang harus beli gitu, bukan kalau spare part kan bukan yang satu-satu apa ya namanya terpaksa beli kan. Kalau ini harus beli karena kalau tanpa ini kan nggak bisa. Ya, ini bensinnya. Inilah sedikit ulasan saya ya dalam bisnis ini. Bukalah wawasan, jangan picik pikiran, buka lihat. Wah, SJ berani jamin, berani apa? Jangan ngomong, wah itu mengiming-iming itu promosi atau segala macam. Cobalah berpikir cerdas. Kalau kamu jadi Sinar Jaya, berani nggak import barang kontaineran kalau kualitasnya jelek? Ya, nah terus juga betul nggak Sinar Jaya memprotek? Nah seperti ini, saya mau jual MCM, mau jual Fajar, mau jual merek apapun yang ada toner di Indonesia, mau si PT Amin apa, bisa saya. Tapi saya justru jual saya ini untuk memberikan protek orang supaya tahu toner kita jauh lebih irit dibandingkan orang lain dan lebih protek untuk orang tidak terlalu banyak beli spare part. Dan saya nyinggung dulu, ada orang yang saya tawarkan di Jawa Tengah, udah beli sama saya, teknisi. Tapi lama-lama dia ngambil lagi sama saya. Kenapa? Gara-garanya. Kalau pakai toner aja Pak, saya pemasukan kurang. Kenapa? Saya pakai merek yang lain, ya itu 1 bulan dia 3 kilo. Pakai SJ cuma 1 bulan 1 kilo Pak. Saya kehilangan 2 kilo untuk keuntungan dari ini. Nah terus yang lebih parah lagi Pak, saya teknisi. Saya mengharapkan spare part laku. Setelah beli SJ, spare part saya nggak laku. Nggak jalan spare part. Nggak jalan. Wah repot kalau gini Pak. Bukan berikan kesejahteraan lebih baik, tapi lebih parah. Ya itu kan versi dia. Saya bilang, Pak kenapa Bapak nggak ngembangkan ke rayon lain, ke tempat lain, biar Bapak tergantikanlah kerugian tadi. Katanya, waduh, waktu saya nggak cukup. Sedangkan kita bisnis, ingat semua ya, untuk anak-anak di SJ. Kita bisnis ini ada unsur ibadah juga. Ya, kamu jual barang yang bisa menjadi irit untuk orang lain, bisa memberikan keuntungan lebih banyak bagi orang lain, bagi konsumen, itu ibadah. Tapi kalau menjual kamu sekarang rasa ada untung untuk saya, tapi nggak ada untung untuk orang lain, ibadahnya mana? Nggak ada. Sedangkan manusia dikejar sama mati. Apa? Ya. Kan dikatakan kita seolah-olah kita besok tuh akan mati. Jadi hari ini masih bisa berbuat baik, ya manfaatkanlah hari ini. Jadi jangan disia-siakan. Takut besok mati lu nggak keburu gitu. Kalau besok masih hidup ya alhamdulillah. Semoga besok masih bisa hidup lagi kan. Nah inilah kesempatan ibadah ini sedikit. 24 jam. Yang bisa dikerjakan berapa satu hari? 10 jam, 8 jam, 12 jam. Sisanya kan tidur, ngobrol, ngalantur, ngomong apa, nggak tahu, jelek-jelekin orang lain, ngomong-ngomongin yang nggak jelas, mubajir seperti ini. Nah tadi waktu kerja tadi, sekian sempit ini, kenapa nggak dimanfaatkan untuk yang baik? Maka kenapa saya nggak jual merek lain? Karena saya untuk memprotek orang bisa lebih memberikan keuntungan. Kalau mau orientasinya bisnis, semua toner jual saya. Merek semua toner jual, terserah pembeli. Toh saya untung. Hah? Jual laminating, merek apa aja saya jual. Semua merek saya jual, kan ada untung. Urusan apa capek-capek? Gulung, resiko dia. Kenapa lo beli yang mau beli yang murah? Mau toner jadi boros, terserah lo, karena lo yang memang lo yang milih. Kan gue pedagang. Nah terus juga laminating gulung, print lu bolak balik headnya kena. Kamu saya tanya, 480 unit yang terjual nih, tidak ada satupun yang gara-gara tinta kami headnya rusak, nggak ada. Bahkan yang saya lebih terkejut lagi, lebih membanggakan saya lagi, dia punya nozzle-nya itu total patch-nya luar biasa, di atas 300-400 ribu. Ya. Ini tahun 21 dia beli, ya total patch-nya 160. Ya, tapi lihat, nah,
Ini kan udah lewat garansi kan, 80.000 kan garansi kan. Nah ini yang ini, lihat, nih pembelian nih 347.000 sekian. Nih, ini 200.000 lagi aja masih bagus. Nih, tahun berapa? 23. 440.000, 462 deket kan. Nih lihat. Ini 50.000 sampai 100.000 lagi aja masih tahan headnya. Udah setengah juta. Nggak main-main. Tuh, ini 21. Total patch-nya 449 178. Ya, 449.178. Nih, lihat nozzle-nya. 100.000 lagi aja masih nagen nih. Nagen tuh apa aja? Masih bertahan. Maaf orang Sunda, ke bawah-bawah aja. Tuh, lihat. Masih sempurna. Masih sempurna. Saya bangga. Ada juga nih komentar nih dari Bang Riki. Apa nih? Orang pintar banyak, tapi mau dibodohi katanya. Benar Bang Riki. Itu Riki Palala. Ini apa saya kasih tahu. Ini lebih ekstrim Pak, 500.000. Nah, ini kolomnya cuma 1-2 wajar. Enggak. 535.462. Ini nggak bisa direkayasa ya. Yang sering komentar rekayasa, coba ke sini orangnya. Ya, ini ada nomor mesin semuanya. Ini 50.000 lagi aja masih tahan. Ya, wajar lah 50.000 lagi udah 600.000. 600.000 lembar. Ya ganti dong, udah untuk berapa? Kali 1.000 aja. Iya, 600 juta, 1.000 juga. Nah, tuh jangan nanti kayak orangnya itu. Kalau headnya koin gimana? Nah, ini yang nanya ini lu sekolah lagi ke sini, ya. Gua tunggu tuh orang tuh. Nah, jadinya kita bicara berdasarkan apa? Fakta semuanya. Karena ngiming-ngiming itu bukan cara kerja bisnis yang profesional. Ngiming-ngiming itu goblok kalau pengusaha ngiming-ngiming itu. Super goblok kalau menurut saya. Karena masalahnya apa? Emang lu orang bodoh kayak lu semua, orang pintar-pintar. Orang cerdas kok. Dia bisa menganalisa, bisa melihat daripada ininya. Wah, ini mungkin bohong, ini iya kan. Bisa menilai. Jadi lu ngiming-ngiming. Bodoh itu orang-orang ngiming-ngiming seperti itu. Dan itu cuma lakunya cuma bisa 1 kali tembak. Selanjutnya ya orang nggak akan bilang. Ya inilah saya ingatkan di lapangan, edukasikan yang baik, jangan menambah-nambahi ya yang tidak pernah ada. Saya nggak suka kamu cara dagang yang untuk mengiming-iming orang padahal sebetulnya tidak sesuai dengan kualitas kita. Itu saya nggak mau. Ya kita ingin dapat rezeki omset dari kamu semua atas ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sekedar untuk apa ya? Untuk apa namanya? Tim keuntungan semata ya. Ya mengiming-iming untuk sejenak enggak, jangan jadi sales kampungan ya. Jadi sales yang profesional biar kamu kelihatan lebih dihargai orang lain. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini lah muka handphone ini guys. Terus dek